Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Krisna Indah Muhammad. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat resep yang ini nih. Tedem donat. Resep paling ribet yang saya buat sampai saat ini. Nah, jos. Bismillah. Empuk banget. Ya ala-ala donat Jeko, donat mokok. Empuknya, kenyalnya. Ini cara buatnya nih. Tonton sampai selesai. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat ini adalah 2 butir kuning telur. Kita akan campurkan dengan susu cair putih, bisa full cream, bisa vanilla. Kita campurkan sampai 170 ml. Jadi totalnya nanti 170 ml susu cair dan 2 kuning telur ini ya. Bukan susu cair yang 170 ml, tapi setelah susu cair dicampurkan dengan 2 butir kuning telur ini, totalnya menjadi 170 ml begitu. Jadi sekarang kita takar. Jadi nakarnya itu setelah ada kuning telurnya ya, jangan dipisah ya. Baiklah, setelah dirasa cukup pas 170 ml, mari kita lanjut ke bahan-bahan berikutnya. Di sini kita menggunakan 260 gram tepung berprotein tinggi, kemudian 60 gram gula pasir, kemudian ada 15 gram susu bubuk putih, kemudian kita menggunakan 3 gram garam, kemudian ada 35 gram mentega, dan selanjutnya terakhir kita menggunakan 5 gram ragi instan. Mari kita lanjut langsung ke proses pembuatannya. Oke, lanjut ke proses pembuatan. Kita campurkan bahan-bahan tadi. Pertama-tama tepung terigu. Kemudian ada gula pasir. Kemudian kita masukkan susu bubuk. Kemudian kita masukkan ragi instan. Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu bahan keringnya sebelum kita masukkan 2 butir kuning telur dan susu cair. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu sampai adonan kering ini rata. Dirasa rata, langsung kita masukkan 2 butir kuning telur yang tadi sudah dicampurkan dengan susu cair. Kita aduk-aduk lagi sampai adonannya rata. Baiklah, udah. Langsung saja menggunakan mixer ya. Baiklah, langsung aja kita aduk menggunakan mixer. Nah, kalau adonannya udah tercampur seperti ini, sudah menyatu seperti ini, saatnya kita masukkan bahan terakhir, yaitu mentega dan garam. Kita satukan dulu ini bahan-bahan yang
tercacar di samping-sampingnya. Satukan dengan adonan utama tadi yang sudah tercampur. Nah, kita masukkan bahan terakhir ini. Mentega dan garamnya kita campurkan. Oh iya, karena saya menggunakan mixer kecil, jadi saya akan menggunakan mixer ini 5 menit untuk nge-mix. Kemudian akan saya istirahatkan 5 menit. Kemudian akan saya mix lagi 5 menit. Akan saya istirahatkan lagi 5 menit ya. Itu gunanya untuk menjaga ketahanan dari mixernya ya, karena adonan donat ini itu cukup butuh tenaga ekstra untuk nge-mixnya itu ya, karena karena berat gitu untuk mixer untuk nge-mix tuh. Apalagi mixer yang saya gunakan ini mixer kecil. Jadi untuk menjaga ketahanannya dan biar awet juga, caranya saya gunakan 5 menit, kemudian saya istirahatkan lagi 5 menit, begitu terus ya. Sampai adonannya kalis elastis. Ya sudah 5 menit. Sekarang kita istirahatkan dulu mixernya. Panas, sudah panas mixernya. Kita istirahatkan dulu 5 menit, nanti kita lanjut lagi. Baiklah, sudah 5 menit, mari kita lanjut lagi nge-mixnya. Kita lanjut lagi 5 menit lagi, kemudian nanti kita istirahatkan lagi untuk agar mixernya lebih awet ya, untuk menjaga ketahanan dari mixernya juga. Tapi kalau kalian menggunakan mixer yang besar, mixer yang emang untuk roti, untuk donat, makanya silakan aja sampai terus selesai, nggak perlu diistirahatkan. Sampai adonannya kalis elastis mungkin akan lebih kuat ya. Tapi kalau untuk mixer kecil kayak gini kayaknya nggak akan kuat. Jadi untuk agar lebih awet mixernya, saya gunakan metode tadi. Saya istirahatkan dulu 5 menit, lanjut lagi 5 menit, istirahat lagi 5 menit, terus sampai adonannya kalis elastis. Oke, sudah 5 menit. Sekarang kita istirahatkan lagi ya mixernya. Kita istirahatkan selama 5 menit. Oke, kita lanjut lagi. Setelah diistirahatkan 5 menit, kita lanjut lagi ke mix. Baiklah, sudah 5 menit. Sekarang kita istirahatkan lagi mixernya ya, selama 5 menit. Baiklah, kita lanjut lagi nge-mixnya. Setelah diistirahatkan 5 menit, kita lanjut lagi nge-mix 5 menit. Terus begitu ya sampai adonannya menjadi kalis elastis. Salah satu tanda adonan ini sudah kalis elastis adalah wadah untuk menaruh adonan ini sudah mulai bersih. Kita lihat ya. Sudah mulai bersih karena sudah tidak ada adonan yang menempel pada wadah. Ini adalah tanda kalau adonan ini sudah kalis elastis. Berarti sudah bisa kita matikan mixernya dan kita lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang kita cek apakah benar adonan ini sudah kalis elastis atau belum. Caranya adalah seperti ini. Ambil sedikit adonan. Jangan lupa lumuri dulu jari-jari kalian dengan minyak goreng. Nah, kemudian adonannya kita tarik-tarik seperti ini nih. Tuh. Kalau udah bisa tipis seperti ini, artinya ini sudah kalis elastis ya. Kalau sudah seperti ini ya. Sudah bisa dilebarkan sampai tipis seperti tadi, artinya sudah kalis elastis. Nah, selanjutnya adonan tadi kita kumpulkan di tengah. Kemudian kita tutup menggunakan plastik. Kita istirahatkan adonan ini selama 10 menit. Baiklah, setelah adonan kita tunggu, kita diamkan selama 10 menit. Lanjut kita bisa ke proses selanjutnya.
yaitu kita bagi-bagi adonan sebanyak 35 gram. Kita bagi-bagi lalu kita bentuk bulat. Nah, ingat ya, untuk membaginya, memotongnya, jangan hanya ditarik ya. Tapi kalau bisa dipotong seperti ini, menggunakan apa saja bisa ditahan seperti ini. Jangan ditarik, karena bisa menyebabkan adonannya pecah dan menyebabkan donatnya bantet. Jadi harus dipotong aja seperti ini ya. Nah, setelah tepat 35 gram, kita bentuk bulat sampai si permukaannya mengkilap seperti ini. Nah, baiklah, setelah adonan dibagi-bagi 35 gram seperti ini, sekarang kita tutup adonan menggunakan plastik dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan sudah mengembang, agak membesar seperti ini. Sekarang kita keluarkan angin atau udara yang ada di dalam adonan. Harusnya sih menggunakan roll ya, tapi karena saya belum punya roll, ini kita menggunakan spatula saja, gagang spatula. Jangan lupa gagang spatulanya dilumuri menggunakan minyak goreng. Apa saja, pokoknya bisa menggunakan apa saja yang berbentuk bundar ya, seperti ini. Apa namanya bundar itu? Yang bisa untuk menggiling gitu. Bagusnya sih menggunakan roll, tapi karena saya belum punya ya pakai ini aja, apa aja yang ada di rumah ya dipakai. Nah, ini fungsinya, tujuannya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan agar nantinya saat digoreng tidak mengembung atau tidak ada udara di dalamnya, tidak ada udara yang terjebak gitu. Jadi kita keluarkan udaranya, tuh kelihatan ada udaranya kan. Nah, kita roll, kita giling seperti ini untuk mengeluarkan udara di dalam adonan. Kemudian setelah digiling dan udaranya dikeluarkan, adonan tadi kita bentuk bulat kembali ya. Kita bentuk bulat kembali. Oke, beres yang pertama, lanjut terus ya. Sampai semuanya kita lakukan treatment yang sama, yaitu digiling. Jangan lupa dikasih minyak goreng, yang alat untuk menggilingnya bisa apa saja. Yang penting bisa ngeroll seperti ini ya. Pakai roll lebih bagus. Nah, begini fungsinya ya tadi, supaya udara di dalam adonan keluar semua ya sebelum digoreng. Semuanya seperti ini ya. Beres digiling sama juga, nanti dibulatkan lagi. Kemudian disimpan di tempat yang sudah ditaburi tepung. Tempat apa saja yang sudah ditaburi tepung ya, setelah dibulatkan. Kemudian disimpan di tempat yang sudah ditaburi tepung agar tidak lengket.
Setelah semuanya selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Kita diamkan dulu adonan tadi selama 30 menit sampai mengembang. Ciri-cirinya adalah nanti adonan ini akan menjadi ringan. Setelah 30 menit, adonan siap untuk kita goreng. Goreng menggunakan api kecil ya. Digoreng hanya sekali balikan, jadi hanya boleh satu kali ngebalik dan jangan disentuh-sentuh lagi si adonannya ya. Jangan, nggak perlu ditenggelamkan, nggak perlu digoyang-goyang, pokoknya masukin goreng sekali. Setelah bagian bawahnya agak coklat, sudah matang, balikan sekali. Nah, itu tadi ada udara yang tadi belum keluar semua ya. Jadi tadi ada udara yang masih terjebak, yang belum keluar. Berarti menggilingnya tadi kurang benar ya. Menggilingnya tadi kurang benar karena memang tidak menggunakan penggilingan. Nah, ini kita balik sekali, sudah coklat seperti ini, udah balik sekali, udah tinggalkan tunggu sampai coklat lagi baru angkat. Kalau ada yang menggelembung-gelembung seperti tadi, bisa ditusuk menggunakan tusuk sate agar udaranya keluar ya. Kalau ada gelembung tadi artinya tadi kita menggilingnya kurang, masih ada udara yang tersisa tuh. Nah, kalau udah coklat bagian bawahnya, saatnya diangkat. Nah, si bagian putih itu disebut white ring. Tidak perlu khawatir, itu namanya white ring. Artinya kalau ada white ring artinya donat kita itu sukses, adonan donat kita itu benar. Nah, white ring seperti itu ya. Tanda adonan donat yang baik dan benar adalah saat digoreng akan ada white ring atau bagian yang tidak tergoreng gitu. White ring itu. Jadi tidak perlu ditekan-tekan adonannya saat menggoreng. Itu bagus gitu kalau ada white ring, itu tuh artinya proses proses pengadonan kita itu benar dan sukses kita dalam membuat donat. Alhamdulillah. Lanjut terus goreng semua adonan dengan cara yang sama seperti tadi, hanya satu kali proses pembalikan. Jadi gak usah diotak-atik, gak usah dibolak-balik. Nah, udah matang bagian bawah, balik sekali, udah, jangan dibolak-balik lagi. Nah, itu adalah contoh lagi nih, kalau udaranya tidak keluar semua. Tuh, kita tusuk lagi biar kempes bagian yang menggelembung. Oke, kalau udah coklat langsung angkat. Gak perlu dibolak-balik lagi. Hanya satu kali balikan ya, menggoreng donatnya ya. Nah, setelah semua donat digoreng, sekarang kita siapkan toppingnya. Toppingnya adalah coklat. Pertama kita potong coklat untuk memudahkan proses pencairannya. Kita potong kecil-kecil seperti ini, slice tipis-tipis. Kemudian untuk proses pencairannya, kita menggunakan air, panaskan air di dalam panci dengan api sedang boleh, api besar boleh, pokoknya panaskan dulu airnya di dalam panci sampai si airnya mendidih. Kemudian setelah airnya mendidih seperti ini, matikan apinya. Setelah matikan apinya, tutup pancinya dengan katel. Dengan katel yang akan kita gunakan untuk mencairkan coklat. Pastikan tidak ada udara yang keluar dari dalam panci. Nah, baru kita panaskan. Kita masukkan si coklat yang sudah di slice tipis-tipis tadi ke katel. Selalu diaduk-aduk seperti ini untuk mempercepat proses pencairan. Kenapa cara pencairan coklatnya seperti ini? Kenapa tidak langsung menggunakan api? Kenapa apinya dimatikan? Ini supaya agar tidak ada coklat yang jadi gosong atau warnanya berubah. Karena kan untuk topping, jadi harus bagus dan harus mengkilap. Nah, bagus kan mengkilap seperti ini? Nah, sudah cair semua, sudah tidak ada coklat yang menggumpal. Artinya coklat ini sudah siap untuk kita jadikan topping. Nah, sekarang kita ambil donatnya. Kita ambil donat tadi. Nah, kita celupkan seperti ini ke dalam coklatnya. Kemudian kita tempelkan. Setelah dimasukkan ke dalam coklat, kita tempelkan ke topping pertama, yaitu seres meses. Kita tempelkan ke dalam meses biar mesesnya menempel ke donat. Dan jadilah donat pertama double choco. Double choco artinya coklatnya 2. Kemudian rasa kedua.
Rasa kedua kita tempelkan donatnya ke coklat dan tempelkan ke kacang. Jadi coklat kacang rasa donat yang kedua. Oke, sudah siap? Sama selanjutnya seperti itu, sama prosesnya. Ini yang rasa coklat. Nih, white ring nih. Tandanya berhasil bikin donatnya. Nah, coklat kita lihat. Kenyal. Bismillah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dicoba di rumah. Kalau kalian ada waktu, kalian bisa buat. Caranya tadi, kalau kalian nggak ada waktu, kalian bisa beli, linknya ada di sini. Di deskripsi juga saya tulisin linknya ya, di Instagram. Jangan lupa di share teman-teman kalian. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman kalian. Subscribe, like dan komen untuk kritik dan saran. Terima kasih yang sudah menonton.